Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Azizah dari kelas M21.2. NIM 21040701025. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses morfofonemik. 1. Proses perubahan fonem terbagi menjadi 5, yaitu 1. Fonem N menjadi M, 2. Fonem N menjadi N, 3. Fonem N menjadi NY, 4. Fonem N berubah menjadi NG, 5. Fonem N berubah menjadi R. Pertama, fonem N menjadi M, yaitu fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi fonem M kalau dasar kata atau bentuk dasar yang mengikutinya berawal dengan fonem P, B, F. Contohnya, 1. Men ditambah pukul sama dengan memukul. 2. Men ditambah periksa sama dengan memeriksa. 3. Pen ditambah fitnah sama dengan memfitnah. 2. Fonem N menjadi N, yaitu fonem N pada men dan pen berubah menjadi fonem N apabila bentuk dasar atau dasar kata yang mengikutinya berawal dengan fonem T, D, S. Fonem S khusus bagi beberapa bentuk dasar yang berasal dari kata asing atau bahasa asing yang masih mempertahankan keasingannya. Contohnya yaitu 1. Pen ditambah tebar sama dengan penebar. 2. Pen ditambah tebas sama dengan penebas. 3. Men ditambah survei sama dengan mensurvei. 3. Fonem N menjadi NY, yaitu fonem N pada morfem men dan pen berubah menjadi N apabila bentuk dasar kata dasar yang mengikutinya berasal dengan fonem C, J, S. Contohnya yaitu 1. Men ditambah sadur sama dengan menyadur. 2. Men ditambah sayur sama dengan menyayur. 3. Men ditambah sedap sama dengan penyedap. 4. Fonem N berubah menjadi NG, yaitu fonem N pada men dan pen berubah menjadi NG apabila bentuk dasar kata yang mengikutinya berfonem awal G, H, K, X, dan vokal. Contohnya 1. Men ditambah khususnya sama dengan mengkhususkan. 2. Pen ditambah khianat sama dengan pengkhianat. 3. Pen ditambah khayal sama dengan pengayal. 5. Fonem N berubah menjadi R, yaitu selain perubahan fonem N, juga ada perubahan fonem R pada morfem ber dan morfem per, yaitu berubah menjadi fonem I sebagai akibat pertemuan morfem tersebut dengan bentuk dasar kata yang berupa morfem ajar. Dalam bahasa Indonesia, perubahan fonem R ini tidak produktif. Contohnya, 1. Ber ditambah ajar sama dengan belajar. 2. Per ditambah ajar sama dengan pelajar. 2. Proses penambahan fonem. Proses penambahan fonem antara lain terjadi pada bentuk
dasar kata yang bersuku satu. Hal ini terjadi sebagai akibat pertemuan morfen men dan morfen pen dengan bentuk dasar yang terdiri dari satu suku. Fonem tambahannya adalah tanda petik, sehingga men berubah menjadi menge dan pen berubah menjadi penge. Contohnya yaitu pertama, men ditambah las sama dengan mengelas. 2. Men ditambah cat sama dengan mengecat. 3. Men ditambah los sama dengan mengelos. Penambahan fonem yang lain yaitu penambahan fonem tanda tanya. Apabila morfen an, kean, pekean bertemu dengan bentuk dasar yang berakhir dengan vokal a. Penambahan w apabila bentuk dasar berakhir dengan u, o, a, au. Dan penambahan y apabila bentuk dasar berakhir dengan i, a, y. Contoh 1. An ditambah hari, harian, harian. 2. An ditambah lambai sama dengan lambai, lambaian atau lambaian. 3. An ditambah terka sama dengan terkaan, terka, komaan. 3. Proses hilangnya fonem. Pertama, proses hilangnya fonem sama dengan n. 2. Proses hilangnya fonem m. 3. Proses hilangnya fonem k, p, t, s. 1. Proses hilangnya fonem n, yaitu proses hilangnya fonem n akan terjadi apabila morfen-morfen men dan pen bertemu atau bergabung dengan bentuk dasar kata yang berfonem awal i, r, y, w, dan nasal. Contohnya yaitu pertama, men ditambah lupakan sama dengan melupakan. 2. Men ditambah lirik sama dengan lirik. 3. Men ditambah lestarikan sama dengan melestarikan. 2. Proses hilangnya fonem r, yaitu proses hilangnya fonem r pada morfen ber, per, dan ter. Akibat pertemuan morfen-morfen itu dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem r dan bentuk dasar yang suku pertamanya berakhir dengan ar. Contohnya 1. Ber ditambah rencana sama dengan berencana. 2. Ber ditambah revolusi sama dengan berevolusi. 3. Ber ditambah ragam sama dengan beragam. 3. Proses hilangnya fonem k, p, t, s. Proses hilangnya fonem-fonem k, p, t, s akibat pertemuan antara morfen men dan morfen pen dengan bentuk dasar yang berawal dengan fonem-fonem k, p, t, s. Contohnya, pertama, men ditambah kosong sama dengan mengosongkan. 2. Men ditambah kontrol sama dengan mengontrol. 3. Men ditambah karang sama dengan mengarang. Bila men bertemu dengan bentuk dasar kompleks yang berfonem awal p dan t tidak hilang karena fonem-fonem itu merupakan fonem awal afiks. Contohnya 1. Men ditambah peragakan sama dengan meragakan, memperagakan. 2. Men ditambah persatukan sama dengan mempersatukan. 3. Men ditambah tertawakan sama dengan
mentertawakan. Demikian pula men dan pen bila bertemu dengan bentuk dasar yang berawal bentuk K, T, dan S yang berasal dari kata asing yang masih mempertahankan keasingannya, fonem K, T, S itu tidak hilang. Contohnya yaitu 1. Mengkondisikan, 2. Pentafsirkan, 3. Mentabulasikan. Sekian, itulah yang bisa saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.